Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Ternate Tidore. Nah, di sini ada beberapa yang saya jelaskan tentang Kerajaan Ternate Tidore. Yang pertama itu sejarah singkat, yang kedua itu perkembangan kerajaan di bidang sosial dan ekonomi, yang ketiga itu masa kejayaan, dan yang keempat yaitu masa kemunduran. Nah, yang pertama yaitu sejarah singkatnya. Sebelum kerajaan berdiri, awalnya ada 4 kampung di Ternate, yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau momole. Lambat laun, 4 kampung ini membentuk sebuah kerajaan yang kemudian diberi nama Ternate. Kerajaan Ternate pada mulanya bukan kesultanan yang menganut agama Islam. Raja dan rakyatnya pun belum diketahui dengan jelas agamanya, tetapi diasumsikan memiliki kepercayaan animisme. Ternate dikenal sebagai kota penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya kerap berhubungan dengan pedagang dari Arab, Melayu, dan Tionghoa. Karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai dan adanya ancaman dari para perompak, atas prakarsa Momoleguna, pemimpin Tobona, diadakan musyawarah untuk membentuk organisasi yang lebih kuat dan mengangkat raja. Pada 1257, pemimpin klan Sampalu yang bernama Momole Chiko terpilih menjadi Raja Gapi pertama dengan gelar Baab Masyhur Malamo 1257 sampai 1272 Masehi. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate yang perlahan menjadi semakin besar dan ramai. Dalam perkembangannya, orang-orang lebih suka menyebut kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Yang kedua yaitu kehidupan sosial dan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Ternate sejak zaman dahulu. Kerajaan Ternate telah terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, kala, dan lada. Selain itu, Kerajaan Ternate juga dikenal sebagai pusat pembuatan kapal dan kerajinan tangan seperti kain tenun dan ukiran kayu. Ekonomi Kerajaan Ternate pada masa itu sangat tergantung pada perdagangan rempah-rempah dengan negara-negara Eropa, seperti Portugal, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Para pedagang Eropa tersebut membawa barang-barang dari Eropa seperti kain, gelas, dan logam dan menukarnya dengan rempah-rempah yang dihasilkan oleh kerajaan Ternate. Hal ini membuat kerajaan Ternate menjadi salah satu kerajaan yang kaya pada masa itu. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kerajaan Ternate kehilangan kekuasaannya dan perdagangan rempah-rempah tidak lagi menjadi sumber utama ekonomi. Saat ini, ekonomi kerajaan Ternate lebih terfokus pada sektor pariwisata dan pertanian, terutama pertanian padi dan kelapa. Pariwisata menjadi sumber ekonomi yang penting bagi kerajaan Ternate karena banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi situs sejarah seperti Istana Kesultanan Ternate, Benteng Toluko, dan Masjid Sultan Ternate. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Ternate seperti pantai, gunung, dan danau. Sementara itu, sektor pertanian juga menjadi sumber ekonomi yang penting bagi kerajaan Ternate karena daerah ini memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan padi dan kelapa. Hasil pertanian ini dapat dijual ke pasar lokal maupun diekspor ke daerah lain di Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun kerajaan Ternate telah kehilangan kekuasaannya dan perdagangan rempah-rempah tidak lagi menjadi sumber utama ekonomi, namun kerajaan Ternate tetap memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi seperti pariwisata dan pertanian. Kehidupan sosial kerajaan Ternate pada masa lalu sangat dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat yang ada di masyarakat setempat. Sistem sosial yang terbentuk di kerajaan ini terdiri dari beberapa kelas sosial, diantaranya adalah kelas raja. Kelas ini terdiri dari raja-raja yang memerintah di wilayah Ternate, Tidore, dan pulau-pulau sekitarnya. Raja-raja ini memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya dan dihormati oleh seluruh rakyatnya. Yang kedua yaitu adalah kelas bangsawan. Kelas bangsawan adalah kelas terdiri dari keluarga-keluarga bangsawan yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi di masyarakat. Mereka biasanya memiliki keahlian dalam bidang tertentu seperti seni, ilmu pengetahuan, atau militer. Kelas pedagang. Kelas ini terdiri dari pedagang yang memainkan peran penting dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah Maluku Utara. Mereka memiliki pengaruh besar di kerajaan karena kekayaan yang dimiliki. Yang terakhir itu ada kelas rakyat biasa. Kelas ini terdiri dari masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani, nelayan, atau pengrajin. Mereka adalah kelompok yang paling banyak di kerajaan ini. Di kerajaan Ternate, keluarga dan hubungan antara individu sangat penting. Keluarga dianggap sebagai unit sosial yang paling penting dan dihormati, dan hubungan keluarga sangat dijaga. Selain itu, kehidupan sosial di kerajaan ini juga dipengaruhi oleh agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk.
Kehidupan beragama dan tradisi keagamaan seperti puasa, sholat, dan ziarah kubur juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial di kerajaan Ternate. Yang ketiga yaitu ada masa kejayaannya. Masa kejayaan kerajaan Ternate ada pada pemerintahan Sultan Babullah. Saat masa pemerintahannya, wilayah kerajaan Ternate semakin luas, yakni sampai meliputi Mindanao, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timor. Semakin luasnya wilayah juga berbarengan dengan semakin luasnya juga penyebaran agama Islam di Maluku. Yang terakhir itu ada masa kemunduran. Masa kemunduran dan penyebab runtuhnya kerajaan Ternate Tidore, yaitu yang pertama, tak ada penerus yang cakap. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Ternate adalah enggak ada penerus yang cakap. Setelah Sultan Babullah kekuasaan, kerajaan Ternate dilanjutkan oleh Said Barkati. Namun disayangkan Said Barkati tidak memiliki pengaruh yang sama seperti ayahnya. Yang kedua yaitu saling berseteru. Perseteruan kerajaan Ternate dengan kerajaan Tidore membawa kemunduran bagi kedua kerajaan tersebut. Mulanya kerajaan Ternate dan Tidore memiliki hubungan yang sangat baik hingga kedatangan bangsa asing yang menghancurkan hubungan tersebut. Portugis dan Spanyol mulanya datang ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Setelah ini, mereka menjadi serakah dan ingin memonopoli perdagangan. Kerajaan Ternate bersekutu dengan Portugis sedangkan kerajaan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Selain karena persaingan perdagangan, masalah tersebut berkembang ke hal-hal lain sehingga kedua kerajaan tersebut berkonflik. Yang ketiga yaitu pendudukan Belanda. Selain bangsa Portugis dan Spanyol, pendudukan Belanda juga menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Ternate dan Tidore. Hal ini diawali dengan kedua kerajaan yang meminta pertolongan Belanda untuk melawan Portugis dan Spanyol. Namun karena bantuan dari Belanda tersebut, mereka bisa menahan serangan dari Portugis dan Spanyol. Nah, di tahun yang sama, Belanda juga mendapatkan izin untuk membangun benteng pertahanan yang bernama Benteng Oranje. Mulai dari itulah secara perlahan-lahan Belanda menguasai Ternate. Hal ini mulai memicu pemberontakan-pemberontakan yang dipimpin oleh bangsawan Ternate. Namun pada tahun 1683, Sultan Sibori dipaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menandakan dan akhirnya kedaulatan kerajaan Ternate. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.